Ya. Fatawassatu atabatahu au fustotahu. Karena dia ingin tahu bagaimana sholat Nabi Muhammad, si Zaid bin Khalid ini tidur di lawang pintunya Nabi Muhammad SAW. Jadi sengaja tidurnya di depan pintunya Nabi besar Muhammad. Biar kalau Nabi Muhammad keluar mau sholat dia tahu. Nah, makanya dia karena saking ingin tahunya sholat Nabi Muhammad, dia tidurnya di depan pintu. Jadi atabatah itu kayu yang biasanya di bawah pintu itu. Biasanya di bawah pintu. Kan biasanya pintu gini kan, ada bawahnya kan? Nah, itu di situ tidurnya. Dan fustok juga sama, maksudnya seperti itu. Ini kalau di penjelasan di syarah itu kayak gitu semua. Faqama Rasulullah SAW, lalu kemudian Nabi Muhammad bangun, fashollah rakaat ini, lalu Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. 2 rakaatnya bagaimana? Tawilataini yang panjang banget gitu ya. Itu 2 rakaatnya itu panjang banget. Kemudian sholat 2 rakaat yang pertama tawilataini, maksudnya panjang banget sampai diulangi 3 kali. Tsumma sholat rakaataini, kemudian sholat lagi 2 rakaat. Wa huma dunal lataini qablahuma. Nah, 2 rakaat yang kedua ini lebih pendek daripada 2 rakaat yang pertama. Tsumma sholat rakaataini wa huma dunal lataini qablahuma. Kemudian sholat lagi 2 rakaat yang ketiga dan lebih pendek daripada 2 rakaat sebelumnya. Tsumma sholat rakaataini wa huma dunal lataini qablahuma. Sholat 2 rakaat yang keempat lebih pendek daripada sebelumnya. Terus seperti itu. Tsumma sholat rakaataini wa huma dunal lataini. Sholat 2 rakaat yang kelima dan lebih pendek dari sebelumnya. Tsumma sholat rakaataini wa huma dunal 6. Itu sama. Jadi 6 kali 2 12. Tsumma autaro. Kemudian sholat witir. Sholat witirnya cuma 1 kali. Fatilka salasa asyrata rakaatan. Total semuanya itu sholat malam 13 rakaat. Nah, ini alhamdulillah ini selesai. Hadisnya sudah selesai dari baca hadis. Nah, pasti kesiksa baca hadis. Saya tahu ya. Soalnya nggak terbiasa baca hadis. Saya juga dulu pertama baca hadis. Nah, nanti kapan-kapan kita baca, penting juga baca hadis yang lucu-lucu. Sebenarnya hadis itu banyak yang lucu-lucu. Ini kan agak berat, tapi hadis itu sebenarnya banyak yang lucu-lucu. Seperti ada kalau di Riyadhus Shalihin itu ada hadis yang menerangkan ada orang penjahat zaman dulu, penjahat sudah membunuh 99 orang. Nah, kemudian ingin bertanya kepada kiai lah, ingin mencari fatwa, kira-kira saya ini tobat masih diterima atau enggak. Kemudian dikasih tahu oleh orang, itu ada Kiai Zamroni, ahli ibadah, datang ke Kiai Zamroni, ahli ibadah, nanya, Kiai, saya sudah membunuh 99 orang. Waduh, kamu jahat banget. Masih bisa tobat enggak? Karena Kiai Zamroni kiai tukang ibadah. Kalau orang tukang ibadah kan biasanya lihat orang lain yang dosa itu kayak gimana gitu. Biasanya gitu kalau tukang ibadah. Wah, nggak bisa tobat kamu. Udah kebanyakan membunuh. Akhirnya digenapin 100. Apa maksudnya? Ya dibunuh juga. Gara-gara jawab nggak ada tobatnya dipatenin juga. Wah. Habis itu nanya lagi ke orang. Saya pengen tanya lagi sama seorang kiai itu. Ditunjukin kiai yang alim, Kiai Anik. Nggak apa-apa ya, namanya contoh ya. Yang baik-baik buat kita kalau contoh itu, yang jelek buat Zamroni. Ya, Kiai A, ditunjukkan lagi Kiai A. Ini Kiai A ini kiai yang alim. Di keterangan hadis ini, yang pertama itu yang ditanya abid, tukang ibadah, yang kedua yang ditanya alim, ahli ilmu. Yang kedua ini ditanya, Kiai, saya bisa tobat nggak? Waduh, tanya kalau saya bilang nggak bisa tobat dibunuh kan? Ini kata Kiai yang kedua ini, ya bisa tobat. Gimana caranya? Caranya kalau kamu ingin tobat, kamu pergi ke sebuah daerah di sana, kamu sholat, kamu beribadah bersama orang-orang sana. Jadi kalau ibadah di sini, kamu pergi ke mana? Pepayato. Kamu ibadah dengan orang Pepayato, baru kamu taubatnya diterima. Udah, pergi dia. Baru sampai apa sebelum Pepayato itu apa? Lemito ya? Oh, garasi.
Ya, sama aja. Baru sampai lemito atau garasi mati orangnya. Belum sempat tobat. Ini orangnya belum sempat tobat meninggal. Akhirnya dua kelompok malaikat ini berantem gara-gara orang ini. Nah, jadi malaikat itu ada dua kubu. Ada yang disebut malaikat rahmat, ada malaikat azab. Ada malaikat yang pengen yang ngantemi orang. Ada malaikat yang pengennya merahmati orang gitu. Jadi ini kelompok malaikat rahmat dan malaikat azab ini berantem. Kata malaikat azab, wah dia harus saya yang ngambil, biar kami yang nyiksa, biar kami yang mengambil. Kata malaikat rahmat, wah jangan. Dia kan sudah niat taubat. Biar kami yang ngambil, biar diberikan rahmat. Berantem gak selesai-selesai. Akhirnya dua berantem gak selesai-selesai, kemudian ditengahi sama salah satu malaikat. Jadi ada satu malaikat yang bukan dari dua kelompok ini. Malaikat tersebut diutus oleh Allah, kamu turun ke bumi, kamu menyerupai manusia. Akhirnya kata malaikat yang satu ini, sudah begini saja, biar gak berantem kalian dua malaikat. Jadi ternyata malaikat tuh berantem. Saya tuh baru pas baca hadis itu geleng-geleng saya, ya Allah, malaikat aja berantem, apalagi sama C. Malaikatnya gedut kok. Ya kalau asal macam berantem ya wajar lah sama malaikat. Ini malaikat aja mau tawuran, ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Ngotot-ngototan, kata malaikat azab, biar kami yang ngambil, biar kami siksa. Malaikat rahmat gak terima, wah enak aja mau disiksa. Dia mau tobat kamu disiksa. Ribut. Akhirnya malaikat yang satu itu nengahi. Kemudian kata malaikat yang satu, sudah gini saja. Biar gak ribut, diukurnya bagaimana? Ini kan jarak dari sini ke mau berjalannya kan dari sini ke Payapo. Dia meninggalnya di mana? Lemito. Diukur. Lemito itu lebih dekat ke Banu Roja apa lebih dekat ke Payapo? Jadi setanah saat dia meninggal, apakah lebih dekat ke tanah asalnya, tanah asal dia maksiat? Apakah dia lebih dekat ke tanah tujuan dia tobat? Diukur sama malaikat, ternyata lebih dekat ke tanah yang mau tobat. Ya sudah, dia sudah tobat. Saya mikir, kok ngukurnya gini banget, kok caranya kok cuma kayak gitu ya? Coba apa hubungannya panjang tanah dengan tobat itu hubungannya coba? Iya kan? Kok cara ngukurnya kayak gitu? Ini kan agak lucu, ini malaikat gimana ini kok mau dibohongin sama? Ya kan gini loh logikanya. Allah sudah tahu kalau orang tersebut matinya dalam keadaan husnul khotimah tobat. Tapi bagaimana caranya agar kedua kelompok malaikat ini bisa ridho dengan keputusannya, ya, bisa ridho, bisa merelakan. Jadi caranya itu tadi ada satu malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengukur tanah. Padahal Allah sudah tahu kalau dia itu matinya lebih dekat ke tanah taubat, sudah tahu. Tapi malaikat itu dua malaikat ini dalam tanda kutip bisa dibohongin gitu. Gini aja caranya, diukur saja tanahnya. Kan kalau malaikat cerdas, apa hubungannya panjang tanah dengan taubat kan gitu kan? Iya kan, harusnya gitu kan? Loh, apa hubungannya panjang tanah dengan taubat kan gak ada hubungannya. Tapi malaikat bisa. Wah ternyata malaikat bisa dikerjain juga. Banyak hadis-hadis yang lucu-lucu kayak gitu. Mereka baca, harus dibaca juga biar ngerti kalau hadis Nabi itu beragam. Ada yang lucu, ada yang kayak gini, ada yang buat mikir kayak gini, tapi ada yang lucu-lucu juga. Ya seperti Sayyidina Ali juga sama. Sayyidina Ali pernah makan sama Nabi, ngerjain Nabi. Jadi biar dikira itu Nabi Muhammad yang makannya paling banyak, makan kurma. Jadi kan kalau makan kurma bijinya kan ditaruh kan. Jadi Sayyidina Ali itu tiap habis makan kurma bijinya ditaruh di tempat Nabi Muhammad. Asem juga. Setelah selesai makan kata Sayyidina Ali, wah Kanjeng Nabi lagi lapar banget Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampai lapar banget ya. Sampai tuh lihat banyak banget katanya biji kurmanya, berarti kan makan kurmanya banyak. Nabi Muhammad belum cerdas, wah tapi laparan sampean dengan biji-bijinya dimakan. Jadi guyonan Nabi Muhammad ya, biasa guyonan juga. Jadi harus baca juga hadis-hadisnya itu. Refreshing ya. Udah lanjut mikir lagi.
Walau zahabna nu'addidu al ahaditsa al ahaditsa al mu'aridota. Walau zahabna, kalau kita berangkat, nu'addid untuk menghitung al ahaditsa kepada beberapa hadis al mu'aridota yang bertentangan li hadithi Aisyah, yang bertentangan dengan hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha al-mutaqaddim dzikruhu, ya, al-mutaqaddim dzikruhu, yang telah berlalu penyebutannya. Wa huwa, dan apa itu hadis Siti Aisyah? Wa huwa maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu ala ihda asyaratin, yaitu hadis Sayyidah Aisyah yang mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat. Seandainya, kata Abu Fadl, seandainya kita mendatangkan hadis-hadis yang bertentangan dengan hadis Siti Aisyah, la qala binal kalam, tentu saja pembicaraan kita akan sangat panjang. Wa fi ma dzakarnahu kifayah, dan apa yang telah kita sampaikan ini kifayah, cukup, kata Abu Fadl, cukup untuk menjelaskan bahwa hadis Siti Aisyah yang mengatakan kalau Nabi Muhammad sholat cuma 11 rakaat itu tidak bisa dijadikan pegangan, ya. Hadisnya Sayyidah Aisyah yang mengatakan kalau Nabi Muhammad sholatnya tidak lebih dari 11 rakaat tidak bisa dijadikan pegangan. Nah, makanya hadis itu ada dua macam. Ada hadis itu ditinjau dari dua macam. Ditinjau dari sanadnya. Kalau ditinjau dari sanadnya, nanti kita bisa menentukan hadis itu sahih, dhaif atau hasan, gitu ya. Tapi selain ditinjau dari sanadnya, hadis juga harus ditinjau dari matannya, bukan matan. Siapa? Matan, ya.